40 tahun yang lalu, seorang anak kecil bernama Badri duduk di teras rumahnya ditemani ibunya minum jamu yang dijual oleh seorang perempuan bernama Marni. Marni dikenal sebagai penjual jamu keliling, cantik, ramah, namun hidupnya sederhana. Namun saat itu matanya sempat melirik ke arah seorang pria, ayah Badri, yang memang dikenal tampan. Namun kehidupan Marni berubah sejak itu. Di perjalanan pulang, ia digoda oleh sekelompok pemuda dengan kata-kata kotor. Namun Marni tidak menggubris dan terus berjalan hingga ia sampai di hutan sepi. Di sanalah semua terjadi. Para pemuda itu mengepungnya dan mengurungnya. Salah satu dari mereka berbisik, "Layani aku seperti kamu melayani ayahku." Pemuda itu adalah Jantra, kakak dari Badri. Marni marah, ia melawan, memukul Jantra dengan sebotol jamu. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan malam itu Marni diperkosa secara bergilir. Sejak kejadian itu hidupnya hancur. Ia trauma dan akhirnya hamil. Warga desa bukannya membantu, justru mengucilkannya. Marni melahirkan sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan sejak saat itu dendam mulai tumbuh. Suatu hari Marni membunuh salah satu pemuda itu. Sejak itu ia berubah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan selalu berjalan keliling desa sambil menggendong anaknya. Orang-orang menyebutnya gila, namun tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatinya sebagai seorang ibu. Suatu hari Ibu Badri merasa kasihan dan menawarkan bantuan. Namun Marni hanya berkata, "Ini hasil perbuatan anakmu Jantra." Belum sempat dijelaskan, warga datang dan menuduh Marni sebagai pembunuh. Marni ditangkap, bayinya dirampas. Ia berusaha melawan namun sia-sia dan ia diseret. Ia melawan dengan sisa tenaganya. Namun jumlah warga terlalu banyak dan akhirnya Marni diarak menuju pohon tua itu. Sebelum mati, ia berteriak akan kembali dan akan membalas dendam. Dan sejak saat itu, desa ini tidak pernah sama lagi. Setiap anak yang merasa ditelantarkan, yang tidak dicintai, atau yang disakiti akan didatangi oleh Marni atau Wewe Gombel. Dan mereka tidak akan kembali. Menurut kepercayaan warga desa, hanya ada satu cara untuk menemukan anak yang dibawa oleh Wewe Gombel, yaitu mengumpulkan seluruh warga dan membuat suara untuk mengganggu dunia mereka. Malam itu seluruh warga desa berkumpul membawa obor dan alat apa saja yang bisa menimbulkan suara. Semua ditabuh bersamaan, bunyi bising menggema ke seluruh penjuru desa, seolah mereka sedang memanggil sesuatu atau menantang sesuatu untuk keluar. Anissa ikut dalam pencarian itu dengan harapan adiknya masih bisa ditemukan. Namun setiap sudut sudah mereka lewati. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Aan seolah ditelan bumi. Di tengah kerumunan di antara cahaya obor yang bergerak, tiba-tiba Anissa melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri diam dengan rambut panjang acak-acakan. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arah Anissa. Itu Marni. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang menyadarinya, seolah hanya Anissa yang bisa melihat. Nafas Anissa mulai tidak teratur, kakinya melemah dan ia terjatuh pingsan. Keesokan harinya Anissa terbangun. Di sampingnya ibunya duduk dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf kepada Anissa. Ia merasa bersalah karena terlalu menyakiti kalian. Namun semua sudah terlambat. Aan belum ditemukan. Suatu hari di depan rumah, ia kembali bertemu Irma, perempuan yang selalu membawa tali penangkal itu.
Irma menyodorkannya lagi dengan wajah serius. Ia menerimanya lalu membantingnya ke tanah dan menginjaknya. Dalam keputusasaan, Anissa mendatangi Tama dan bertanya, "Apa Aan masih bisa kembali?" Tama hanya menjawab pelan, "Insya Allah kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan." Namun jawaban itu tidak cukup bagi Anissa. Ia pergi ke tempat pohon tua itu. Dengan emosi yang memuncak, ia berteriak. Ia memaki, menantang, dan menjerit hingga suaranya serak, tubuhnya lelah. Dan akhirnya ia terduduk di bawah pohon itu. Namun bibirnya masih bergetar mengucapkan, "Kembalikan Aan." Dan saat itulah sesuatu menjawab. Dari atas pohon perlahan muncul sosok turun dari batang pohon. Itu Marni. Tiba-tiba Tama datang. Anissa terpaku, tidak bisa bergerak. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Dengan cepat dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara bacaan menggema. Marni menjerit, suara yang menggetarkan, bukan seperti manusia. Anissa ikut menjerit, tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang masuk. Dan dalam sekejap tubuh Marni berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Semua kembali sunyi, namun ada satu hal yang tidak ia sadari, bahwa saat itu Marni tidak benar-benar pergi. Dia masuk ke dalam tubuh Anissa. Sementara itu ibu Anissa tidak henti-hentinya berdoa, memohon agar anaknya dikembalikan. Tiba-tiba terdengar suara kecil. Ibunya terdiam, seolah tidak percaya. Dengan jantung berdebar, ia berlari keluar dan di pintu berdiri Aan. Tanpa berpikir, ia langsung memeluknya sangat erat. Suatu hari seorang teman lama datang, Mita, seorang gadis indigo. Anissa menyambutnya dengan senang. Namun pertanyaan pertama Mita membuat suasana berubah. "Di rumah ini ada sesuatu ya?" Mita menyebutkan beberapa titik, mesin jahit, kamar mandi, dan di dapur. Yang paling berbahaya di dapur karena ada hubungannya dengan Aan. Saat Anissa pergi ke dapur, Mita bermain dengan Aan. Namun tanpa mereka sadari ada yang mengawasi. Dari kejauhan sepasang mata penuh kebencian. Itu Anissa atau seseorang di dalamnya. Ia mendekat perlahan dan merebut mainan itu. Tatapannya dingin, tidak mengenali Mita, seolah berkata, "Dia milikku." Malam itu Mita tidur di kamar Anissa. Baru saja ia berbaring, tiba-tiba sesosok tubuh muncul dari lubang plafon. Turun perlahan mendekat, namun Mita tidak takut. Sosok itu menerjang, tangannya mencekik leher Mita, kuat mematikan. Mita megap-megap tidak bisa bernapas. Dengan sisa tenaga ia meraih tasnya dan menempelkan sebuah benda. Dalam sekejap sosok itu menghilang. Saat mereka pulang, Anissa dan Aan masuk lebih dulu. Dan saat itulah Irma muncul. Ia menyodorkan benda penangkal. Mita bingung, tidak mengerti. Namun saat Irma hampir jatuh, Mita menahannya. Dan dalam sekejap penglihatan itu muncul. Irma kecil dibawa oleh sosok mengerikan. Seorang perempuan berambut panjang yang dikenal sebagai Wewe Gombel.